Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita atas apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu keberkahan atas umur kita, keberkahan atas harta kita, maupun keberkahan atas kesehatan kita, sehingga keberkahan itu mendorong kita untuk semakin semangat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa dalam setiap video saya selalu mengajak untuk kita semua, mari kita tingkatkan terus perbuatan-perbuatan baik kita untuk semua saudara kita, baik itu saudara muslim maupun saudara yang belum mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dalam bentuk mendoakan kebaikan bagi mereka, sehingga nantinya tentunya akan menambah kekayaan dari amal soleh kita ya. Maka dari itu ya, dalam hal ini mari kita doakan kebaikan, keberkahan senantiasa terus Allah limpahkan kepada sang admin dari channel Tebar Salam, karena kali ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu videonya yang sempat viral ya 2 tahun yang lalu. Kenapa saya ambil video ini? Karena tentunya banyak pesan yang bisa kembali menyemangati kita untuk terus mengamalkan ajaran Islam ya. Menjadi individu yang semakin islami adalah sesuatu yang tentunya Allah cintai. Yuk mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah viral video klip seorang imam masjid di Aljazair yang tetap khusyuk melanjutkan sholatnya saat seekor kucing melompat di bahunya. Ternyata video ini banyak menarik perhatian dunia barat karena video ini disiarkan oleh media-media mainstream. Kemudian juga akan bandingkan dengan video seorang pastor atau pemuka agama Kristen yang menyertakan beberapa hewan ke dalam ritual keagamaan. Apakah ini sebanding dengan video sang imam tarawih ini? Juga berikutnya kita bandingkan dengan video ini. Apakah Anda bisa menangkap kesamaan semua video dan gambar-gambar ini? Apakah video pastor ini akan berakhir memukau? Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan video yang berhasil kami himpun, mari kita lihat ini. Ya betul, semua orang sudah melihat video ini dan ini benar-benar menjadi viral tidak hanya di negeri-negeri muslim, namun di seluruh dunia. Bahkan pemerintah Aljazair telah mengakui sebagai ekspresi simpati Islam para imam. Pengakuan itu terlihat dengan diberikannya sertifikat penghargaan pada sang imam. Video klip ini telah memaksa media mainstream barat untuk menunjukkannya kepada semua penonton mereka yang notabene kebanyakan dari mereka adalah beragama Kristen, Yahudi, Hindu atau ateis dan agnostik sekalipun. Kita lihat seperti cuplikan berikut ini. Ini BBC. Ini CNN. Ini adalah NBC News. Ini adalah berita global. Dan ini adalah Al Jazeera. Apa yang unik dari sudut pandang pemirsa media mainstream adalah selama ini mereka disuguhi secara terorganisir, mengekspos keburukan dan kesalahan dalam sudut pandang mereka, menjadi sebuah propaganda yang memerosotkan terhadap citra Islam di mata dunia. Namun untuk pertama kalinya orang-orang barat menyaksikan secara aksidensial warna Islam yang sebenarnya sebagai agama damai dan simpatik yang cukup rendah hati. Kami tidak akan mengatakan ini karena kami seorang muslim tentunya, tetapi karena faktanya para pemimpin agama yang berbeda seperti paus, pendeta, pastor, rabi baik dari agama Kristen, Yahudi ataupun agama lainnya yang telah berhasil dengan kampanye seperti pencitraan bersama hewan dan kucing-kucingnya selama bertahun-tahun. Tentu kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari gambar-gambar ini sebelumnya.
Sebagai contoh, ini adalah foto beberapa paus dan pemuka agama bersama kucing-kucing mereka. Dan yang menjadi poin perhatian dari semua video ini adalah bagaimana endingnya berakhir, apakah ini dapat memukau dan acungan jempol pemirsanya atau malah sebaliknya menjadi video yang sangat tidak diinginkan? Kita simak bagaimana akhir dari video berikut ini. Yang pertama terlihat seorang pastor sedang berkhotbah pada acara pemakaman dengan membawa seekor burung bersamanya dengan harapan burung ini dapat menghibur keluarga yang berduka, namun sayang endingnya tidaklah sesuai harapan. And my brothers, I heard David said just the other day, "Oh, if I have wings like this dove, for then will I fly away and be at rest." Kemudian ada juga video dua burung merpati putih yang dilepas anak-anak yang berdiri di samping Paus Fransiskus di Vatikan yang direncanakan sebagai sebuah simbol perdamaian. Namun Allah berkehendak lain terhadap skenario acara tersebut. Kedua burung merpati langsung diserang burung-burung lain yang lebih besar. Seekor burung camar dan gagak hitam besar langsung menyergap dua merpati itu. Tepat setelah dilepaskan dari jendela Istana Apostolik. Saat doa anglus mingguan Paus di depan puluhan ribu anggota jemaat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, apakah ini semua sebuah kebetulan? Two children joined Pope Francis for his weekly prayer from the papal apartments. The pontiff used the service to call for peace and reconciliation in Ukraine, and to symbolize this, the children released two white doves into the air. Bye. But as they took off, one was attacked by a passing seagull, while the other was repeatedly pecked by a crow. Rencana siapakah yang akhirnya terjadi, rencana manusia atau rencana Tuhan? Apa Anda melihat perbedaannya? Tentu saja. Video imam ini lebih organik dan terlihat alami. Tentu saja orang tidak akan menyangka ini akan menjadi sebuah video short yang viral. Pada akhirnya orang tidak mengira video ini adalah tanpa rekayasa. Dan menariknya lagi, ini bukan pertama kalinya seorang pemuka agama Islam melakukannya. Kita tentu ingat siapa Mufti Menk yang terkenal dengan suara emasnya yang mampu menghipnotis jemaahnya, membuat orang terlena dan menangis dengan lantunan ayat Al-Qurannya. Dan ternyata Mufti Menk juga pernah mengunggah video yang sempat viral di mana dia sedang merawat kucingnya. Namun yang unik dari video viral ini adalah si kucing melompat tepat saat sholat berjamaah berlangsung. Siapa yang menyuruh kucing ini melompat ke imam? Siapakah yang mengarahkan sang kucing untuk mencoba mendekati wajah imam? Apakah kucing ini mencoba untuk mengerti lantunan ayat sang imam? Ada apakah di balik semua ini? Sebagai umat Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja ada jawaban spiritual untuk pertanyaan ini. Karena hal ini terjadi saat sholat berlangsung dan sang imam melantunkan ayat-ayat suci yang merupakan firman Tuhan semesta alam. Sebagaimana kita tahu sebagai umat Islam bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah. Satu-satunya Tuhan tanpa sekutu. Kata-kata ini hidup dan mujizat yang berasal dari Tuhan. Secara alami akan menarik perhatian makhluk apapun itu. Karena efeknya yang menenangkan. Bahkan beberapa video menunjukkan seekor kucing tidak berani menginjak Al-Quran. Hal ini sesuai dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa membaca dan mendengarkan Al-Quran akan memberikan banyak manfaat dan kegunaan, salah satunya untuk kesehatan. Al-Quran memberikan ketenangan jiwa bagi siapapun yang membaca maupun mendengarnya. Karena sejatinya, Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan perwakilan Allah yang kita bisa lihat dan dengar di muka bumi ini. Ini salah satunya dibuktikan lewat sebuah studi di Universitas Salford, Inggris. Dalam penelitian tersebut diketahui orang-orang yang membaca dan melantunkan Al-Quran menjadi lebih rileks dan tenang dibanding mereka yang membaca buku biasa. Hal tersebut selaras dengan keterangan Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ar-Ra'd 28. Assalamualaikum ikhwan filah semua, selamat datang di channel Tebar Salam.
Silakan like dan share kepada orang tersayang untuk menyaksikan analisa video viral seorang imam Aljazair dengan kucing melompat saat sholat berlangsung. Dan subscribe agar Anda dapat selalu terhubung dengan video terbaru kami. Kami sebelumnya telah sampaikan tentang pemicu spiritual dari Allah mungkin akan menyebabkan kucing melompat pada imam di masjid yang sedang sholat berjamaah. Tetapi kami akan senang jika Anda ikut mengamati saat di awal video sang kucing mulai mendengar lantunan sang imam. Lihatlah ketika kucing itu mendengar bacaan ayat dan membuatnya menjadi gelisah. Lihat saja dia bergerak mencari cara untuk melompat dan mungkin mencari pijakan lompat yang bagus. Ia terpikat dengan suara indah dan mencari dari mana itu berasal. Namun dengan pengamatan sederhana yang sama, tak bisa dipungkiri para pastor dan pope ini sepertinya sengaja membuat video burung-burung merpati itu terlihat seperti alami. Jelas sekali pemirsa bisa dengan mudah menilai perbedaan antara video sang imam dan video burung-burung merpati itu. Burung-burung merpati itu sengaja disiapkan untuk tujuan acara peribadatan yang telah dirancang dengan baik-baik oleh sang pastor maupun oleh pemandu acara tersebut. Itu sangat berbeda dengan si kucing yang sudah terekam sebelum ia akhirnya melompat ke pundak sang imam. Benar-benar keajaiban Allah, bukan? Nah, kita punya banyak hal fakta untuk kita cermati beberapa hal dari video tak terduga ini. Kita tidak akan mengira bahwa kucing ini akan mencoba untuk melompat ke pundak imam. Pada kenyataannya, setelah kita simak kemudian, kita akan saksikan bahwa dia melompat dengan manja ke jubah si imam dan berusaha menemukan keseimbangan. Dia melanjutkan ke atas bahu dan berupaya mengendus wajah sang imam dan terlihat kucing itu penasaran mencari dari mana sumber suara yang indah itu melantunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, kenapa kesakralan sholat tetap berlanjut dengan khusyuk. Walau jelas sekali terjadi interaksi antara sang imam terhadap si kucing, namun seorang makmum di belakang sepertinya terlihat agak khawatir. Lihatlah pria ini. Dan ini pria ini secara sengaja mendongak dan agak terkejut lagi. Pria ini terlihat khawatir karena imam yang akan segera melakukan ruku, namun tak disangka sang kucing sudah menyadari hal ini dan ia segera melompat turun. Ya, akhirnya hanya Allah lah yang benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi pada momen itu. Pada akhirnya sahabat tebar salam, apakah ada hikmah yang bisa kita ambil dari klip video pendek ini? Marilah kita dengar firman Allah berikut ini. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang punya akal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya tidak membatasi apabila teman-teman ingin mengambil pesan seperti apa ya. Tapi bagi saya sangat tergelitik bahwasannya ketika orang dekat dengan Al-Quran ya, terbiasa dengan bacaan Al-Quran, bahkan sering membaca dan mengamalkannya, tentu akan ada kebaikan yang terpancar dari orang tersebut ya. Dan hal ini bisa terlihat ketika sang imam ini sedang melantunkan bacaan Al-Quran, karena kita bisa melihat bersama bagaimana sang imam ini menunjukkan akhlaknya walaupun hanya kepada si binatang yang menempel kepadanya ya teman-teman ya. Jadi ini mewakili keseluruhan ajaran Islam, di mana kita diwajibkan untuk terus melaksanakan akhlakul karimah ya dimanapun kita berada, sehingga pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin akan bisa tersampaikan dengan baik. Artinya kita ini sebagai seorang muslim harus bisa menghadirkan sesuatu yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang tidak membuat kerisauan bagi alam kita ya teman-teman ya, seperti yang ditunjukkan oleh sang imam ini. Nah, mari kita bercermin, adakah kita sudah maksimal menunjukkan akhlak karimah kita ya untuk lingkungan kita? Mari kita bercermin akan hal itu ya teman-teman ya. Semoga video ini
meningkatkan kembali, mengingatkan kembali, menyemangati kita kembali untuk terus meningkatkan kualitas akhlak kita ya teman-teman ya, sehingga secara nggak langsung sangat mungkin terjadi rekan-rekan di sekitar kita akan mendoakan kebaikan bagi kita ya, tentunya itu dan lain sebagainya. Ya, begitu saja dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sesuai niatan awal kembali memunculkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.